Apa saja organ-organ ekskresi pada manusia itu? Apa saja ini? Kulit, Ya. kulit, paru-paru, ginjal, Hati. Yang pertama ada ginjal. Ginjal ini berfungsi untuk menyaring zat sisa metabolisme dari dalam darah untuk mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, garam di dalam tubuh. Hasil ekskresi di ginjal berupa urin. Kemudian struktur ginjal juga ada korteks, medula, arteri, pelvis, dan ureter. Korteks ini berada pada bagian luar ginjal yang bertempat di glomerulus dan kapsul bawaan. Berfungsi sebagai tempat terjadinya filtrasi darah untuk memisahkan zat-zat sisa dari darah. Kemudian yang kedua ada medula. Adalah bagian dalam ginjal yang terdiri dari piramida ginjal. Tempat medula ini sebagai tempat tubulus ginjal dan lengkung Henle berada, berfungsi dalam penyerapan dan pengumpulan urin. Yang ketiga ada arteri ginjal, berfungsi membawa darah yang mengandung zat sisa ke ginjal untuk disaring. Vena ginjal berfungsi membawa darah yang telah disaring keluar dari ginjal kembali ke jantung. Kemudian ada pelvis ginjal. Pelvis ginjal ini adalah ruang berbentuk corong pusat yang berada di ginjal, berfungsi untuk menampung urin sebelum dialirkan ke ureter. Dan yang terakhir ada ureter, adalah bagian ginjal yang berupa tabung otot dan berfungsi mendorong urin ke dalam kandung kemih. Berikut adalah proses pembentukan urin, bisa dilihat. Apa? Oke, untuk lebih memahami, Bu akan menjelaskan kembali menggunakan alat peraga yang sudah Ibu bawa. Boleh, silakan. Ini adalah proses pembentukan urin. Jadi, air ini kita ibaratkan sebagai darah. Air ini akan mengalir melalui corong yaitu simpai Bowman menuju ke botol kandung kemih. Yang pertama, proses pembentukan urin ini terjadi di nefron. Nefron itu unit terkecil dari ginjal. Yang pertama yaitu filtrasi, yaitu penyaringan darah. Darah akan masuk ke glomerulus, kemudian akan ditampung ke kapsul bawaan. Dari hasil ini menghasilkan urin primer atau filtrat glomerulus yang mengandung air, urea, glukosa, asam amino, dan garam mineral. Kemudian urin primer ini akan dialirkan menuju ke tubulus proksimal dan juga lengkung Henle. Pada proses ini terjadi penyerapan zat yang masih berguna. Zat tersebut dapat berupa air, ion natrium, kalium, fosfat, dan natrium, dan glukosa, asam amino, dan vitamin. Setelah itu, urin sekunder akan dialirkan kembali ke tubulus distal. Dari tubulus distal ini akan ditampung di tubulus collectiva. Kemudian, ketika kantung kemih penuh, tubuh kita akan memberi sinyal ke otak untuk segera mengeluarkan kencing.
Kencing itu nanti akan keluar dari ureter. Ureter ini berada di bawah kandung kemih dan membentuk urin sesungguhnya. Baik, terima kasih Mbak Zia. Ini tidak saya masukkan, nanti bocor. Kemudian organ yang kedua yaitu kulit. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit ini berfungsi sebagai organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa keringat. Dan organ yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru ini memiliki fungsi utama sebagai organ pernafasan. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernafasan, yaitu gas karbon dioksida dan uap air. Dan organ yang terakhir adalah hati. Hati ini berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu, zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam tubuh.